when I get back. Kasus Rumah Sakit Ahmad Yani, tepatnya di ruang Bougainville melaksanakan kegiatan Meeting Morning, yang dilakukan di pagi hari bertujuan untuk koordinasi intern ruang perawatan sebagai wahana informasi dan komunikasi. Pembukaan dan pemaparan dilakukan oleh Kepala Ruang Karu. Dalam kegiatan ini membahas tentang prosedur cuci tangan, yang masih belum tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Apakah semua petugas sudah hadir secara lengkap di ruangan ini? Sudah, Bu. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Termasuk mahasiswa magang sudah hadir. Iya, Bu, saya sudah hadir. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya hari ini. Untuk memulai meeting morning kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait hal-hal yang belum diterapkan oleh rekan-rekan sejawat, yaitu kepatuhan mencuci tangan 6 langkah. Saya sangat menyayangkan atas sikap rekan-rekan yang masih mengabaikan hal-hal tersebut. Padahal, cuci tangan 6 langkah itu termasuk standar SOP yang harus dipenuhi. Mencuci tangan menggunakan sabun itu juga dapat menghentikan infeksi nosokomial. Nah, itu juga demi keselamatan orang-orang yang ada di sini. Apakah ada yang perlu diklarifikasi? Maafkan kami, Bu, terkait hal tersebut. Kami berjanji tidak akan mengulangi keteledoran tersebut. Saya harap kejadian ini tidak akan terjadi lagi untuk kedepannya. Jika alasannya karena memburu waktu, bisa mencuci tangan menggunakan hand scrub sebelum dan sesudah menyentuh pasien. Tapi alangkah baiknya jika kita tetap mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Baik, Bu. Saya rasa informasi yang saya sampaikan sudah cukup. Jika rekan-rekan ingin bertanya ataupun berpendapat, saya persilahkan. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya persilahkan Perawat Anjar untuk menyimpulkan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Yudono selaku Kating. Baik, Bu, saya selaku notulen akan menyimpulkan terkait pembahasan meeting kali ini, yaitu prosedur cuci tangan menjadi perhatian khusus bagi rekan-rekan kita sejawat, di mana untuk melakukan tindakan cuci tangan baik sebelum dan sesudah menyentuh pasien ya, Bu ya. Terima kasih kepada Perawat Anjar selaku tim PJ dan notulensi. Untuk meeting morning hari ini sudah selesai. Mohon rekan-rekan untuk mematuhi SOP yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu agenda timbang terima. Yang berjaga shift malam apakah sudah hadir? Perawat Nia dan Perawat Novitasari? Sudah hadir, Bu. Baik, untuk yang berjaga shift malam bisa menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Laporan pagi ini ada 2 diagnosis medis. Yang pertama itu hipertensi dan yang kedua preoperasi appendicitis. Yang pertama itu dengan nyonya Ria, dengan diagnosis medisnya hipertensi di ruang melati, kemudian klien masih mengeluhkan nyeri dan juga nyeri semakin parah kalau terbangun dari tempat tidur, dan juga nyeri skalanya itu ada 7. Sudah diberikan obat diuretik. Dengan pemeriksaan labnya ada albumin kreatin dan kreatinin kinase. Dengan pemeriksaan TTV-nya tekanan darahnya 210 per 160 mmHg, kemudian nadinya 135 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius dan RR-nya 24 kali per menit. Serta mengecek TTV setiap 3 jam sekali.
pasien. Untuk hasil kreatin kinasanya berapa ya? Untuk hasil pemeriksaan CK-nya itu sebesar 2,5 mg per desiliter. Baik, terima kasih. Jadi cek TTV dan mengkaji nyeri pasien serta mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri pada pasien. Untuk pasien kedua yang bernama Nyonya Z berumur 27 tahun. Kemudian untuk diagnosa medisnya dirawat dikarenakan pasca operasi apendiksitis, lalu dirawat di ruang anggrek. Pasien mengeluh nyeri di sekitar area jahitan jika bergerak. Lalu pasien juga mengeluh mual dan muntah. Maka diberikan perlakuan yaitu pemberian infus RL, lalu pemberian obat analgesik. Lalu untuk tindakannya melakukan pemeriksaan TTV yang didapatkan bahwa tekanan darahnya 110/70 mmHg, kemudian nadinya 79 kali per menit, lalu RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian untuk rencana tindakannya dilakukan cek TTV setiap 3 jam sekali, lalu melanjutkan pemberian cairan infus RL, lalu lakukan latihan tirah baring untuk memobilisasi dini, kemudian mengedukasi manajemen lukanya. Seperti itu. Apakah pasien masih tampak nyeri? Iya, pasien masih tampak nyeri. Jadi nanti tolong kaji nyeri dan pemberian analgesiknya ya. Baik, semua pasien sudah dioper ke dinas pagi. Jadi mari kita operan ke kamar pasien. Semua petugas melakukan operan menuju ke kamar pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Nia. Di sini saya merupakan perawat yang bertugas di shift malam. Jadi di sini kami mau melakukan pergantian operan atau ganti jaga ya Bu. Nah, nanti kalau ada keluhan silakan Ibu bisa meminta tolong kepada rekan saya yang bertugas pagi ini ya Bu. Baik, Sus. Pagi Ibu, saya suster yang bertugas di pagi ini sampai jam 2 siang nanti. Kalau Ibu ada keluhan, Ibu bisa panggil kami ya. Bagaimana keadaan Ibu saat ini? Sudah agak mendingan Sus, tapi agak sedikit masih nyeri. Baik Ibu, nanti akan diberikan analgesik dan juga nanti akan diajarkan tirah baring oleh perawat yang bertugas pagi ini. Sebelum kami kembali, apakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Kalau tidak, kami permisi terlebih dahulu ya Bu, karena kami akan pindah ke ruang sebelahnya. Permisi ya Bu. Assalamualaikum Bu, saya suster yang berjaga malam. Hari ini saya mau operan atau ganti shift dengan rekan saya. Nanti kalau Ibu membutuhkan apa-apa, bisa memanggil rekan saya yang berjaga shift pagi hari ini ya Bu. Baik Sus. Ibu, perkenalkan, saya perawat Trisyana yang akan menggantikan perawat malam. Saya di sini yang berjaga hingga pukul 2 siang nanti. Jika Ibu ada apa-apa, nanti Ibu bisa panggil saya. Bagaimana Bu kondisinya saat ini? Baik Sus, hanya saja nyerinya masih nyut-nyutan. Semua kembali ke nurse station setelah melihat kondisi pasien Tuan S dan Nyonya untuk melakukan klarifikasi masalah. Karul lalu menunjuk Katim untuk menggantikan dirinya memimpin jalannya pre-conference. Selanjutnya, saya persilahkan untuk ketua tim untuk memandu pre-conference kita pada hari ini. Baik, bisa kita mulai sekarang. Baik, pre-conference akan saya pimpin hari ini di nurse station. Kita memiliki jumlah pasien ada 2. Yang pertama untuk Tuan X akan ditangani oleh perawat Trisyana, dan juga untuk Nyonya Z akan ditangani oleh perawat Rani dan dibantu oleh mahasiswa yaitu Firda. Tuan X dengan diagnosa hipertensi yang ditangani oleh Dr. PJ Jones dengan diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut
berhubungan dengan gangguan metabolisme. Adapun intervensinya mungkin akan lebih lanjut dibahas oleh perawat Trisyana. Persilakan, monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Langsung saja, adapun intervensi yaitu pertama, yaitu membina hubungan saling percaya dengan pasien. Yang kedua, mengkaji nyeri secara komprehensif. Yang ketiga, mengobservasi TTV. Yang keempat, menganjurkan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir yaitu pemberian obat diuretik. Ya, baik. Itulah tadi penjelasan dari perawat Trisyana. Saya persilakan jika ada ingin yang masih kurang jelas. Monggo. Iya, saya rasa sudah cukup jelas. Namun masih ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait obat diuretik. Itu dosis yang diberikan berapa ya? Jadi dosis awal 5-10 mg per hari jika digunakan bersamaan dengan diuretik lain atau obat antihipertensi. Dosis yang diberikan adalah 2-2,5 per hari dengan dosis maksimal 20 mg per hari. Terima kasih. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Pak. Saya Pak izin bertanya, untuk implementasi farmakologi apakah tidak diberikan Pak? Baik, perlu saya sampaikan lagi bahwasannya kita dapat mengajarkan pasien dengan cara mengajarkan berupa relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien tersebut. Baik Pak. Nanti tolong untuk perawat Trisyana untuk menambahkan intervensinya ya dengan mengajarkan relaksasi nafas dalam. Iya, Pak. Baiklah, kalau sudah untuk silakan beralih ke perawat Rani, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Anjar selaku ketua tim. Langsung saja ke pasien berikutnya, yaitu Nyonya Z, 27 tahun, yang ditangani oleh Dr. Alex dengan diagnose post appendictis. Dan diagnosa yang diangkat adalah nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan kulit. Adapun intervensinya yaitu mengobservasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, respirate rate-nya 20 kali per menit. Yang kedua, mengkaji skala nyeri, responnya skala nyerinya 6. Yang ketiga, mengajarkan pasien teknik relaksasi dengan nafas dalam. Yang keempat, memposisikan klien senyaman mungkin dengan memberikan posisi semi flower. Yang kelima, memberikan terapi IV, antibiotik dan analgetik, kolaborasi dengan tim medis lain dengan ceftriaxone 3x1, 1 gram per 8 jam. Ranitidin 2x1 ampul, 50 mg per 12 jam. Metronidazole 3x1, 500 mg per 8 jam. Tramadol 3x1, 50 mg per 8 jam. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada ketua tim. Oh iya, baik. Tapi untuk Nyonya Z adalah pasien pasca operasi. Maka perlu dilakukan miring kanan dan miring kiri. Lalu membantunya dengan melakukan ambulasi, ya? Iya, Pak. Iya Pak. Apakah semua sudah jelas dan cukup mengerti? Jelas Pak. Baik, sebelum mengakhiri post pre-conference, pada hari ini kita sepakati akan melakukan post conference selanjutnya di nurse station. Setelah ini ya, saya kembali ke Karu, persilakan. Baiklah, handover sudah selesai, operannya juga sudah selesai, dan bagi yang bertugas dinas pagi, bertugas, dan yang shift malam, silahkan kalau mau pulang. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tindakan asuhan keperawatan kepada Tuan X dan Nyonya
Z pun dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama Diners Station. Perawat Trisyana menangani Tuan X sedangkan perawat Rani menangani Nyonya Z dalam shift pagi hari ini yang dibantu oleh mahasiswa magang. 이래. 연락 안 했어? 안 했니? 왜 안 했어요? 친하잖아요. 잠깐만. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang perawat. Baiklah, untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca doa. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke perawat selaku ketua tim seperti biasanya untuk memandu post conference kita pada hari ini. Terima kasih kepada Karu. Baiklah, langsung saja untuk perawat. Bagaimana hasil asuhan keperawatan yang dilaksanakan berupa aspek keperawatan apa saja yang kita laksanakan untuk hari ini? Untuk pasien atas nama Tuan X dengan hipertensi harus segera diberi tindakan. Rencana tindakan tadi pagi adalah mengkaji skala nyeri pada pasien, mengajarkan teknik relaksasi, mengukur tanda-tanda vital, dan semua tindakan sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah ada peningkatan pasien. Sudah merasakan relaks dan tidak ada diagnosa tambahan. Untuk rencana tindakan, shift sore yaitu masih dengan mengkaji skala nyeri pasien, mengajarkan teknik relaksasi, dan mengukur tanda-tanda vital. Baik, untuk selanjutnya, perawat Rani, aspek keperawatan apa saja yang sudah kita laksanakan untuk hari ini? Monggo, persilakan. Dengan pasien Nyonya Z, post appendictis dengan pemberian analgesik dan pemberian infus FL, pemeriksaan tanda-tanda vital. Semua tindakan sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Untuk kondisi pasien saat ini, ular muntah berkurang dan nyeri berkurang. Tidak ada tambahan diagnosa. Untuk rencana tindakan shift sore yaitu masih sama. Baik, terima kasih atas laporannya dan juga kerja keras dari rekan-rekan sejawat. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pasien. Selanjutnya saya kembalikan ke Karu, persilakan. Baik, saya rasa cukup untuk post conference kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada para perawat karena sudah bekerja keras untuk pasien. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.